Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak sekalian yang masuk masuk Indonesia, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya yang berlimpah untuk kita semua hingga kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad yang dikarang dan ditulis oleh Imamul Muhadditsin, imamnya para ulama ahlul hadis, yaitu al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang Engkau terima di sisi-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita serahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi dan rasul yang termulia, dan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya di atas seluruh makhluknya. Sungguh sebuah kebahagiaan bagi kita semua Bapak sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di antara yang paling banyak, bahkan yang paling banyak umat masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla adalah umat dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu dari penduduk surga, karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu jamaah sekalian, ketika kita mengaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka patut bagi kita untuk mempelajari hadis-hadisnya, pelajari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berusaha mempraktekkannya jemaah. Jangan hanya menjadi pengakuan, jangan hanya menjadi slogan. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita tidak mau menyisihkan waktu kita. Kita enggan untuk mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pengakuan serta slogan yang kita sering dengarkan itu hanya omong kosong belaka. Patut bagi kita semua jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mudah-mudahan memberikan petunjuk kepada kita serta membangkitkan semangat kita untuk memperbanyak bekal dan juga menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana kita membaca hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini agar kita termotivasi untuk memiliki akhlak yang mulia sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk pada bab man lam yajidil mukafa'ah falyad'u lahu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas anna al-muhajirin qalu ya Rasulullah dhahaba al-ansaru bil ajri kullihi qala la ma da'awtumullaha lahum wa asnaytum alaihim bihi. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari gurunya Musa ibnu Ismail Tabuzaki, seorang guru dari Al-Imam Bukhari yang beliau juga riwayatkan dalam kitab sahihnya, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah ini adalah seorang ulama yang kenal juga memiliki hafalan yang kuat. An Thabit, ini Thabit ibn Aslam al-Bunani, seorang tabi'in yang mulia, murid dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan berupa menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun jemaah? Selama 10 tahun. Saat Ummu Sulaim ibundanya membawa Anas bin Malik radhiyallahu taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Anas masih kecil, masih belia. Dan Ummu Sulaim memerintahkan Anas untuk melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita pernah bacakan hadisnya bahwasanya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak pernah sama sekali mengatakan kepadaku, ya Anas, lima fa'alta hadza. Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, wahai Anas, kenapa engkau melakukan hal tersebut. Wala yaqul ya Anas kaifa ta'malu hadza, dan tidak pernah mengatakan kepadaku, wahai Anas, kenapa engkau tidak melakukan. Selama 10 tahun jemaah, Nabi SAW tidak pernah mencela Anas bin Malik. Yang ini menjadikan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu benar-benar mengambil pelajaran yang sangat agung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, annal muhajirin, bahwasanya kalangan muhajirin berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dhahabal ansar bil ajri kullihi. Orang-orang Ansar, wahai Rasulullah, pergi dengan membawa pahala seluruhnya. Apa maknanya jemaah sekalian? Kita mengetahui bahwa Ansar, kaum Ansar adalah mereka yang tinggal di kota Madinah, kemudian menyambut kedatangan orang-orang muhajir. Ketika orang-orang muhajirin berhijrah dari kota Makkah, dan orang-orang Ansar, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, ya banikan, tentang menunjukkan bagaimana
kedermawanan orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Dan mereka yang bertempat tinggal di tempat tinggal tersebut, yaitu kota Madinah, dipenuhi dengan keimanan. Yuhibbuna man hajar ilaih. Mereka sangat senang membantu orang-orang yang berhijrah ke kota mereka, tempat tinggal mereka. Dan mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka kedengkian serta iri dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muhajirin. Itu apa? Dengan dahulunya orang-orang muhajirin beriman, dan juga mereka lebih pantas untuk mendapatkan kedudukan khalifah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat yang mulia dari kaum Ansar, wa yuthiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan atas diri mereka, padahal sebenarnya mereka butuh dari apa yang telah mereka berikan kepada kaum muhajir. Makanya sebutkan dalam hadis yang sahih juga dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwasanya Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu taala anhu dipersaudarakan dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad menawarkan apa saja jemaah? Menawarkan kebunnya, menawarkan rumahnya, bahkan menawarkan istri, menunjukkan bagaimana benar-benar kedermawanan kaum Ansar terhadap kaum muhajir. Makanya kaum muhajirin di sini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mereka telah membantu kami dengan bantuan yang sangat banyak dari harta. Apakah mereka membawa seluruh pahala kami dan kami tidak mendapatkan sisanya? Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, jemaah sekalian, apa yang diperebutkan, apa yang dijadikan sebagai salah satu motivasi di dalam kehidupan para sahabat adalah bagaimana mereka mendulang pahala yang sangat banyak. Perhatikan, para sahabat itu mereka takut dikalahkan oleh kaum Ansor dari sisi apa, Pak? Dari sisi pahala di akhirat. Bukan mereka saling mengejar tentang masalah dunia. Kalau dalam riwayat yang lain, dhahaba ahli dzuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduri a'malihim. Kaum muhajirin itu merasa terkalahkan oleh orang-orang Ansor bukan karena dunianya, tapi karena apa? Karena akhiratnya. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami puasa. Ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah karena kami miskin ketika itu. Jemaah sekalian, inilah yang menjadikan mereka golongan yang Allah Subhanahu wa taala katakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang mereka perebutkan bukan masalah dunia, jemaah. Kalau kita, apa yang kita perebutkan, jemaah?
Apa yang membuat kita hasad? Apa yang membuat kita dengki? Fulan mobilnya sudah baru, fulan rumahnya sudah tua, fulan hartanya semakin berbeda. Para sahabat Rasulullah SAW itu mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala di akhirat. Makanya Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, yaitu kaum Muhajirin, apakah karena mereka bersedekah kepada kami, mereka membawa seluruh pahalanya, dan kami tidak mendapatkannya, ya Rasulullah? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ma da'awtumullaha lahum wa asnaitum alaihim bihi. Tidak, selama kalian mendoakan untuk mereka kebaikan dan juga memuji serta membicarakan kebaikan bagi mereka, maka itu bisa membalas apa yang telah mereka berikan kepada kalian. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, ternyata apa yang diberikan oleh kaum Ansor kepada kaum Muhajirin itu bisa dibalas dengan membacakan serta memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala doa kebaikan. Ini senada dengan hadis yang sebelumnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa illam tajidu fad'u lahu hatta ya'lama annaka qad kafartumu. Seandainya kalian mendapatkan kebaikan dari seseorang, maka hendaklah kalian mendoakan kebaikan bagi orang tersebut sampai engkau merasa bahwasanya engkau sudah membalas kebaikannya tersebut. Dari hadis ini juga, nah hadisnya adalah hadis yang sahih insyaallah taala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada para sahabatnya dari kaum Muhajirin, kalau seandainya orang-orang Ansor telah membantu kalian dengan kebaikan, maka balaslah kebaikan mereka dengan doa. Semoga dengan doa tersebut kalian sudah membalas apa yang telah mereka berikan kepada kalian. Dari hadis ini juga kita bisa belajar jamaah sekalian bahwasanya di antara pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan adalah orang yang kaya yang memiliki kelebihan harta, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena akan terus mengalir pahala. Antum mewakafkan tanah untuk masjid, antum mewakafkan Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran, itu antum panen pahalanya jemaah. Antum menafkahi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, maka antum akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana orang-orang Ansor membantu kaum Muhajirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kaum Ansor sebab mereka menolong saudaranya yang berhijrah kepada mereka. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata doa bisa menjadikan salah satu cara ketika seseorang tidak mampu membalas kebaikan orang lain yang telah memberikan kebaikan kepada. Kadang kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari orang lain, dan kita sadar bahwasanya kita tidak mampu membalas apa yang telah mereka berikan kepada kita. Maka jamaah, jangan sampai kita melupakan jasa dia
dengan kita doakan di waktu-waktu yang mustajab. Semoga dengan hal tersebut kita bisa membalas jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita. Nah, hadis yang selanjutnya atau bab yang selanjutnya, bab man lam yashkurin nas. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Rabi' ibn Muslim qala hadatsana Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullaha man la yashkurin nas. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Musa ibnu Ismail. Musa ibnu Ismail ini sama seperti yang sebelumnya itu At-Tabuzaki telah menceritakan kepada Rabi' ibnu Muslim, telah menceritakan kepada Muhammad ibnu Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya siapa dari kita yang tidak berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada diri kita, maka sungguh sebenarnya dia tidak bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang tidak tahu terima kasih itu sejatinya dia adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak, ada dua alasan kenapa orang yang tidak tahu terima kasih itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, yang pertama, di anna Allah azza wa jalla amarahu bi syukrihim wa da'a li syukrihim falam yashkuruhu fala yakunu bidzalika syakiran lillahi azza wa jalla li'annahu lam yuti'illah jalla wa ala fima amar aw li'anna Allah azza wa jalla sakhkharahu tabaraka wa ta'ala wa ja'ala al-ma'ruf alladhi yasilu ilayhi min jihatihi. Kata Syekh Abdul Razak, alasan yang pertama, orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih, itu sama saja dengan dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan seseorang untuk berterima kasih, untuk mengucapkan syukran kepada orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan kepada manusia untuk berterima kasih, untuk bersyukur terhadap apa yang telah mereka berikan kepada dirinya, tapi dia tidak mau mengingkari kebaikan apa yang telah diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Maka dari sini orang tersebut sebenarnya sudah mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada. Ketika dia saja mengingkari kebaikan yang dilakukan manusia, apalagi dia mau bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan jamaah sekalian, ketika seseorang melakukan kebaikan kepada kita, jangan kita lupakan. Berterima kasihlah, walaupun sesuatu itu sederhana, karena itu menunjukkan bahwasanya kita
mengakui akan kebaikan yang telah Dia berikan kepada kita. Apalagi kebaikan itu sangat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berterima kasih, bersyukur terhadap orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita tidak mau berterima kasih, maka sungguh kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, bahwasanya kata Syekh, seseorang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia, padahal manusia ini hanya sebagai penyambung tangan, benar-benar. Karena seluruh nikmat pada asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia saja hanya sebagai sarana untuk dia mendapatkan nikmat, dia tidak mau berterima kasih, apalagi dia berterima kasih atau bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu. Manusia yang derajatnya sama, ya, dia tidak mau berterima kasih. Bagaimana mungkin dia akan bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh kebaikan. Yang kecil saja dia tidak bisa lakukan, apalagi yang besar. Itu makna hadis yang kata Syekh Abdul Razak, seorang yang tidak bersyukur kepada Allah ketika dia tidak mau berterima kasih kepada manusia. Ya mas sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, seluruh kebaikan yang kita tahu itu merupakan kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita, maka hendaknya kita bersyukur, berterima kasih. Jangan mengingkari walaupun sekecil apapun. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Apakah kita mau mengakui nikmat tersebut dari orang lain, atau kita merasa kita ini pantas, anak ini pantas dapatkan ini. Karena misalnya anak orang yang soleh misalnya. Padahal itu semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apa saja dari nikmat semuanya berasal dari siapa? Allah Subhanahu. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitung. Siapa yang tidak terbiasa mengucapkan terima kasih kepada manusia, itu merupakan tanda dia adalah orang yang tidak bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu dua makna yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala yang berkaitan dengan hadis ini. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran jamaah bahwasanya di dalam agama kita berlaku al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Siapa yang tidak mau berterima kasih kepada manusia, sungguh dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran kepada dia. Justru Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya, betul enggak? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kalian, jika kalian bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pahala bagi kalian, menambahkan kebaikan bagi kalian. Wa la in kafartum, jika kalian mengingkari jemaah,
kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Maka jemaah kita latihan dari mulai yang kecil saja. Ketika kita meminta tolong kepada misalnya anak kita atau kepada istri kita, atau bahkan orang tua memberikan kepada kita kebaikan, maka kita coba belajar untuk mengucapkan apa? Terima kasih. Karena itu menunjukkan sifat orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun hadis selanjutnya ini sebenarnya sambungannya. Kata Syekh Abdul Razzaq qala rahimahullah ta'ala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Rabi' ibn Muslim qala hadatsana Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla lin nafs ukhruji qalat la akhruju illa karihatan. Ini lanjutan dari hadis yang sebelumnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada jiwa, wahai jiwa, wahai roh, keluarlah. Qalat, maka roh ini mengatakan, tidak akan aku keluar dari jasad ini kecuali dalam keadaan terpaksa. Ini sebenarnya lanjutan dari hadis yang sebelumnya. Maknanya kata Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, ruh ini kaitannya sangat erat dengan jasad. Dia tidak akan keluar kecuali dipaksa. Karena pada asalnya ruh dan jasad ini menyatu. Tapi pertanyaannya jemaah, kapan ruh jasad ini benar-benar kuat ikatan? Saya ingin tahu. Ikatan ruh dan jasad yang paling kuat kapan? Ikatan ruh dan jasad yang paling kuat bukan di dunia. Kapan? Di akhirat. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ruh dan jasad itu akan mendapatkan nikmat atau akan mendapatkan adab. Ada 3 fase sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Siddi hafizallahu taala. Ikatan antara ruh dengan jasad. Yang pertama, ikatan ruh dan jasad ketika di dunia. Kemudian yang kedua, ikatan ruh dengan jasad yang agak renggang, yaitu ketika di alam barzakh. Karena terkadang jasad ketika dikuburkan ternyata tidak ada bekas dari kenikmatan atau adab yang didapatkan oleh ruh. Benar tak? Karena ketika itu terjadi perpisahan antara ruh dengan jasad. Kemudian nanti ketika dibangkitkan jamaah, dan ini yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan lagi. Allah Subhanahu wa taala akan satukan antara ruh dengan jasad, dan saat itu tidak akan terpisah lagi. Ruh dan jasad akan benar-benar melekat dengan kuat ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan diazab atau akan diberikan nikmat nanti di hari kiamat bukan hanya ruh saja, tapi juga jasadnya. Jamaah sekalian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Bab yang selanjutnya, bab ma'unatir rajuli akhahu. Bab seorang menolong saudaranya. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Ismail bin Uwais qala hadatsani Abdurrahman bin Abi Zinad an abihi an Urwah an Abi Murrabih an Abi Dzarr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qila ayyul a'mali khair qala imanun billah wa jihadun fi sabilihi qila fa ayyul riqabi afdal qala aglaha thamana wa anfasuha inda ahliha qala afara'aita illam astati' ba'dal 'amal
Qala fatu'inu da'ian aw tasna'u li akhraq. Qala afara'aita in da'uftu. Qala tad'un nasa min asy-syarri fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha 'ala nafsi. Hadis yang sebelumnya jamaah sekalian adalah hadis yang hasan insyaallah taala. Adapun hadis ini, hadis yang kita baca, hadis yang sahih karena Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari gurunya Ismail ibn Abi Uwaisin dari Abdurrahman ibn Abi Zinadin an Abi Abu Zinad dari Urwah ini ibnu Zubair an Abi Murawihin dari Abu Murawih salah seorang tabi'in yang mulia, an Abi Dzar dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Jundub bin Junadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apa yang terbaik? Maka Nabi SAW menjawab, imanun billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jihadun fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan amalan yang terbaik adalah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razzaq, iman adalah kunci amalan saleh diterima. Siapa yang tidak memiliki keimanan, maka amalan sebanyak apapun yang dia lakukan tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wal iman huwa asasul amal wa qawwamul amal, bal inna ayya amalin la yuqbal illa bil imani billahi ta'ala. Iman merupakan pondasi dari seluruh amalan. Bahkan seluruh amalan tidak akan diterima sampai seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalilnya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mengingkari tentang keimanan, maka seluruh amalannya Allah Subhanahu wa taala hapus, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Ini merupakan kunci seseorang terima amalan kebaikannya. Siapa yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kebaikan tidak akan bermanfaat. Walaupun orang-orang menganggapnya dia adalah orang yang paling dermawan. Orang kafir misalnya, siapa orang yang terkaya sekarang? Kemarin yang sekarang Elon Musk ya? Dia sampai diajak oleh salah seorang dari Arab di Twitternya, diajak untuk beriman. Qadarullah, dia masih belum mau beriman, sampai dia mengatakan dengan sombongnya, neraka adalah tempat tinggalku. Sombongnya itu. Disebutkan banyak sekali memiliki foundation sosial, lembaga sosial yang dia sedekahkan hartanya, tidak bermanfaat selama dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang punya Microsoft siapa? Bill Gates. Bukan dia kalau sudah berinfak miliar-miliar dolar, enggak ada manfaat, karena dia tidak mau beriman. Kemudian kata Nabi SAW, jihad fi sabilihi, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jihad merupakan amalan yang utama. Kemudian Syekh menyebutkan tentu jihad yang benar, karena Nabi SAW mengatakan jihadun fi sabilihi, berjihad di jalan Allah, bukan di jalan setan, atau berjihad hanya untuk mendapatkan julukan, tapi benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau
berjihad di jalan Allah berarti harus sesuai dengan syarat serta rukun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad merupakan amalan yang agung. Tidak mungkin amalan yang agung tidak disebutkan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena orang sekarang mengatakan jihad, ternyata bukan jihad tapi apa? Jihad, Pak. Karena tidak sesuai dengan ketentuan dan juga tuntunan dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku dia berjihad, maka dia harus mengetahui fikih jihad sebagaimana dia salat sesuai dengan ketentuan siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka amalan jihad juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila fa ayyu riqabi afdal? Dikatakan kemudian bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana leher di sini yang paling utama? Apa makna riqab di sini? Maknanya seseorang mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aglaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Yang paling mahal harganya dan yang paling berharga di sisinya. Ketika ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengorbanan apa yang paling terbaik, maka Nabi SAW menyebutkan yang paling mahal. Kata Syekh Abdul Razak ada dua di sini, menyangkut dengan budak dan juga sembelihan. Karena dua-duanya berkaitan dengan pengorbanan yang dilakukan. Maka kata Nabi SAW, kalau seseorang membeli budak kemudian ingin dia bebaskan, maka beli budak yang paling mahal dan yang paling terbaik kemudian dimerdekakan. Itulah pengorbanan yang paling terbaik. Atau seseorang berkurban, dia memiliki kelebihan harta kemudian dia beli kurban yang paling mahal dan yang paling bagus serta membuat hatinya benar-benar menurut dia adalah sesuatu yang berharga, tapi dia semua infakkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, itu adalah pengorbanan yang terbaik. Maka sahabat ini bertanya lagi, afara'aita illam astati ba'dal amal? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku tidak mampu melakukan sebuah amalan? Kata Syekh Abdul Razak, bukan karena malas ya. Sahabat ini mengatakan bukan karena malas, tapi karena tidak mampu melakukannya. Contohnya misalnya tidak memiliki uang yang lebih untuk berzakat, atau tidak memiliki kelebihan harta untuk berhaji atau bersedekah. Maka kata Nabi SAW, fatu'inu da'i'an, engkau membantu orang-orang yang membutuhkan. Bukan dengan hartanya Pak, tapi dengan apa? Dengan tenaga. Au tasna'u li akhraqin, atau engkau membantu orang-orang yang tidak mampu bekerja. Misalnya maaf, orang yang cacat Pak, dia bantu karena misalnya cacat tidak memiliki tangan atau kaki, dia bantu untuk membuat makanan atau membantu untuk menyampaikan ke tempat yang dia ingin tuju. Bukan dengan harta tapi dengan tenaga. Maksudnya dalam hadis ini, ketika orang yang cacat tersebut ingin menuju ke sebuah tempat, diantarkan misalnya. Kata Nabi SAW, ini merupakan sebuah kebaikan. Qala afara'aita in da'ufta, afara'aita in da'uftu, ya Rasulullah, kalau seandainya aku tidak mampu melakukan yang seperti itu,
Maka Nabi SAW mengatakan, tada'un nasa minasyarr. Kalau engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, maka tahan darimu keburukan. Pak, kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan, jangan kita berbuat buruk. Kalau kita tidak bisa membantu manusia, jangan kita malah menghina, mencaci. Karena kata Nabi SAW, fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Karena sungguhnya apa yang kalian lakukan dari menahan keburukan itu sedekah untuk dirimu sendiri. Ya masalah Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Kalau seandainya dia tidak memiliki sesuatu untuk memberikan kebaikan kepada manusia, maka tahan apa Pak? Keburukan. Jangan jadi seorang yang ketika dia tidak bermanfaat, ternyata dia justru memudaratkan. Sudahlah tidak pernah memberikan, tidak pernah berderma, mulutnya apa? Mulutnya kasar, suka menghina, bahkan dia mengganggu manusia, mengambil harta manusia, melukai manusia misalnya. Itu yang memperburuk kaum muslimin, yang menjadikan mereka tidak mendapatkan simpati dari orang-orang kafir. Karena apa? Karena kaum muslimin di antara mereka tidak mampu menjaga adab. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang bisa menyelamatkan tangan dan lisannya dari mencelakai, memudaratkan manusia. Itu tingkatan muslim. Ya mas kalian Allah Subhanahu wa taala menjaga lisannya, menjaga tangannya dari menyakiti manusia. Dan kata Nabi SAW, ketika seorang mampu menahan dari dirinya keburukan, sungguh itu merupakan sedekah yang dia sedekahkan kepada diri. Kalau tidak bisa memberikan kebaikan, maka jangan memberikan keburukan serta memudaratkan. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Satu bab lagi, bab ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhir. Bab orang-orang yang berbuat baik di dunia akan menjadi orang-orang yang baik di akhirat. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Ali bin Abi Hashim qala hadatsani Nusair bin Umar ibn Yazid bin Qabisah bin Yazid al-Asadi an fulanin qala sami'tu Burmah ibn Lays bin Burmah annahu sami'a Qabisah bin Burmah al-Asadi qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Ali bin Abi Hashim dari Nusair ibn Umar ibn Yazid ibn Qabisah ibn Yazid al-Asadi. Kata para ulama, Nusair ini adalah seorang yang tidak dikenal dalam meriwayatkan hadis. Begitu juga an-fulan, di sini mubham. Fulannya siapa? Tidak diketahui. Dari Burmah ibn Laits, Burmah ibn Laits bin Burmah juga adalah seorang yang tidak dikenal dalam meriwayatkan hadis, atau dalam istilah para ulama al-hadis majhul aib. Tidak diriwayatkan oleh para ulama kecuali satu hadis atau dua hadis saja, kemudian tidak diketahui kedudukannya dalam meriwayatkan hadis. Bahwasanya Qabisah ibn Burmah al-Asadi radhiyallahu taala anhu berkata, suatu hari aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya, orang-orang yang dikenal baik di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Dan orang-orang yang terkenal buruk jamaah di dunia,
maka dia akan menjadi orang-orang yang buruk di mana? Di akhirat. Hadis ini sanadnya adalah sanad yang dhaif karena beberapa catatan yang tadi disebutkan. Namun kata Syekh Anis Thahir hafizallahu taala hadisnya hasan karena ada riwayat yang lain yang menguatkannya, di antaranya dalam kitab Mu'jam Shaghir karangannya Imam Tabrani, begitu juga Imam Al-Baihaqi, dan insyaallah hadisnya hasan. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadisnya sahih. Perhatikan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi SAW mengatakan orang-orang yang terkenal baik di dunia, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Kata Syekh Abdul Razak, Allah menjadikan mereka terkenal dalam kebaikannya itu ada dua. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas baginya surga, dan yang kedua Allah akan menjadikan mereka pemberi syafaat. Sebagaimana di dunia mereka dikenal adalah orang-orang yang baik, maka nanti di akhirat Allah memberikan kepada mereka kesempatan untuk memberikan syafaat. Sebaliknya jamaah, orang-orang yang dikenal melakukan maka nanti di akhirat, kalau seandainya Allah tidak memberikan kasih sayangnya, mereka akan diazab di mana? Di neraka. Dan ini berlaku juga kaidah yang telah disebutkan sebelumnya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Jamaah sekalian, ini seharusnya menjadi sebuah hal yang patut direnungkan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, jadi orang baik di dunia. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang yang berkasih sayang di mana? Di dunia. Orang-orang yang dikenal baik di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kapan? Ya. Sebagaimana sesuai juga dalam hadis yang sahih, ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya ketika ada jenazah yang lewat, orang-orang mengatakan jenazah ini adalah jenazah yang baik. Kata Nabi SAW, antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian itu semua adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ketika manusia menilai, bukan dipaksa ya jemaah. Memang karena apa? Manusia tahu, bukan karena ketika meninggal orang yang di depan mengatakan apa Pak? Jenazah ini baik semuanya. Ini bukan itu. Tapi apa? Secara spontan bahwasanya orang fulan ini dikenal baik. Maka insya Allah jamaah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebaikan. Tapi sebaliknya jamaah, ketika di dunia orang menganggapnya apa? Orang yang buruk. Jika jenazah yang fulan lewat, wah ini dia bekas pencuri, bekas pemabuk misalnya, bekas pembegal misalnya, bekas peminum, maka bisa jadi di hari kiamat jemaah sekalian, ketika Allah tidak mengampuninya, Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut mendapatkan neraka. Maka perhatikan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang memiliki akhlak yang hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita kapan? Ya. Bukan kita mencari puji. Kita berbuat baik agar kita mendapatkan balasan kapan? Di akhir. Pujian manusia itu hanya tambahan ya. Tapi yang kita cari bukan
ujian yang kita cari agar Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di hari kiamat memberikan kebaikan kepada kita disebabkan kita memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang terpuji yang membuat kita dikenal oleh manusia memiliki hal tersebut. Dan sebaliknya jamaah, jangan kita menjadi orang-orang yang buruk hingga manusia menganggap kita adalah orang yang buruk, dan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Satu lagi hadis jamaah. Hadis yang panjang tapi ana singkat karena hadis ini adalah hadis yang dhaif. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abdullah bin Hasan al-Anbari qala hadatsana Hibban ibn Asim kana harama abu ummihi fa hadatsatni Safiyah ibnatu Ulaybah wa Duhaybah ibnatu Ulaybah wa kana jadduhuma Harmalatu aba abihima annahu akhbarahum an Harmalata ibn Abdillah annahu kharaja hatta ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana indahu hatta arafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma irtahala qultu fi nafsi wallahi la atiyanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta izdada min al-ilm fajitu amsi hatta qumtu baina yadayhi faqultu ma ta'muruni a'mal ya Rasulullah qala ya Harmalah i'til ma'ruf wajtanibil munkar thumma raja'tu hatta ji'tu ar-rahila thumma aqbaltu hatta qumtu maqami qariban minhu faqultu ya Rasulullah ma ta'muruni a'mal qala ya Harmalah i'til ma'ruf wajtanibil munkar wanzur ma yujibu udunaka an yakuna lakal qawm idza qumta min indihim fa'ti wanzur alladhi taqrahu an yakuna lakal qawm idza qumta min indihim fajtanibu. Falamma raja'tu tafakkartu fa idza huma lam yada'a syai'a. Qala hadatsana al-Hasan bin Umar qala hadatsana al-Mutami qala dzakartu li abi hadits li Abi Utsman an Salman annahu qala inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Faqala inni sami'tu min Abi Utsman yuhadditsu an Salman fa araftu anna dzaka kadza fama haddatsu bihi ahadun qad. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Musa bin Ismail dari Abdullah bin Hasan al-Anbari dan Hibban ibn Asim. Hibban ibn Asim ini adalah salah seorang rawi yang dhaif, begitu juga Abdullah bin Hasan. Fakana Harmalah aba ummihi fahadatsani Safiyah ibnatu Ulaybah. Safiyah dan Duhaybah ini juga tidak dikenal perawi dari kalangan wanita dari hadis ini. Dari Harmalah ibn Abdillah. Harmalah ibn Abdillah ini At-Tamimi adalah salah seorang sahabat Nabi SAW, bahwasanya beliau keluar sampai bertemu dengan Nabi SAW dan terus menuntut ilmu sampai Nabi SAW mengenalnya. Ketika dia ingin pergi kembali ke keluarganya setelah belajar bersama Nabi SAW, aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan mendatangi Nabi SAW sampai ilmuku bertambah. Maka aku datang kepada Nabi SAW sambil berjalan dan berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku dari sebuah amalan? Maka kata Nabi SAW, ya Harmalah, i'til ma'ruf, berbuatlah kebaikan, wajtanibil munkar, dan jauhilah kemungkaran. Kemudian aku kembali ke binatang terbangan. Akan tapi aku belum puas, maka aku kembali mendatangi Nabi SAW dan bertanya lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku dari sebuah amalan? Maka Nabi SAW berkata kepada Harmalah, wahai Harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran, dan lihatlah apa yang engkau lakukan kepada manusia yang ketika manusia itu meninggalkan dirimu atau engkau meninggalkan manusia tersebut, engkau mendengar perkataan yang baik tentang dirimu. Dan perhatikanlah, jangan sampai ketika engkau pergi dari kaum tersebut atau sekumpulan orang tersebut, mereka membicarakan keburukan tentang, hingga mereka tidak mau lagi mendekati dirimu.
hadis ini dan tapi hadisnya dhaif jemaah sekalian, karena ada beberapa rawi yang tidak memiliki kredibilitas dalam meriwayatkan hadis. Begitu juga ada 2 rawi dari kalangan wanita yang tidak diketahui kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Tapi hadis yang sebelumnya sudah menguatkan bahwasanya seseorang hendaknya berusaha memiliki akhlak yang hingga ketika orang membicarakan dirinya, membicarakan kebaikan. Bukankah jamaah sekalian kita tidak mau dibicarakan keburukan tentang kita, benar tak? Ketika kita meninggalkan sebuah perkumpulan misalnya, apakah kita mau ketika kita pergi mereka membicarakan keburukan kita? Itu tidak. Dan orang yang baik ketika dia pergi, manusia akan membicarakan apa? Kebaikan kita, benar tidak jemaah? Sebaliknya kalau orang yang buruk, ketika orang yang buruk tersebut pergi, biasanya orang-orang akan membicarakan keburukan. Maka hendaknya kita menjadi orang yang baik jemaah sekalian, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita, dan jauhilah keburukan dan berbuat kezaliman, karena itu akan mendatangkan keburukan bagi kita semua nanti di hari kiamat. Adapun perkataan Salman sama dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya ahlul ma'ruf di dunia, orang-orang yang baik di dunia, maka dia akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Hadza wallahu taala alam. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertanyaan insyaallah kita tunda pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.